Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Firly Handayani dari kelas 12 TREP L2 dari SMK di Sanggoro. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tentang kerajaan Islam di Indonesia, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ini biasanya lebih dikenal dengan Kesultanan Pasai atau Samudra Darussalam. Kerajaan Islam tertua ini merupakan kerajaan pertama sekaligus yang tertua dalam sejarah Islam. Selain itu, kerajaan tersebut terletak di daerah pesisir pantai sebelah utara Pulau Sumatera, yang lebih tepatnya lagi berada di antara kota Lok Sumawe dengan Aceh Utara atau sekarang bernama Gedong. Berikut adalah gambar dari letak Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini dibangun setelah terjadi runtuhnya Kerajaan Sriwijaya, tepatnya dibangun sekitar abad ke-13 Masehi. Selain itu, Kerajaan Samudra Pasai juga didirikan oleh yang bernama Sultan Malik As-Soleh. Berikut adalah gambar dari Sultan Malik As-Soleh yang sebelum memeluk Islam lebih kenal dengan nama Murah Silih. Adanya berita tentang Kerajaan Samudra Pasai ini ditemukan oleh seorang sejarawan dari Maroko yang bernama Ibnu Butata. Berikut adalah gambar dari Ibnu Butata. Saat ia berlayar dan kemudian ia berkunjung ke Kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1345 sampai 1346, kemudian Ibnu Butata menyebutkan dengan Sumutrah atau ejaannya untuk nama samudra yang sekarang berubah menjadi Sumatera. Ketika sampai di pelabuhan Pasai, Ibnu Butata lalu dijemput oleh Laksamana muda dari Pasai yang bernama Bohruj. Kemudian Laksamana tersebut memberitakan kedatangan Butata kepada raja. Tak lama kemudian Butata diundang oleh sang raja untuk bertemu dengan Sultan Muhammad, yaitu cucu Malik As-Soleh. Kemudian Butata pun singgah sebentar di Samudra Pasai. Pernah diberitakan bahwa Sultan Pasai ini melakukan hubungan dengan Sultan Mahmud di Delhi dan juga Kesultanan Utsmani Ottoman. Selain itu juga diberitakan pula bahwa ada pegawai kerajaan yang berasal dari Isfahan, yaitu kerajaan Safawi, yang datang ke istana Pasai untuk mengabdi. Oleh sebab itu, karya sastra yang berasal dari Persia begitu sangat populer di Kerajaan Samudra Pasai. Tak heran jika sastra Persia sangat berpengaruh terhadap kesastraan di Melayu pada saat itu. Menurut catatan dari Butata, Islam telah hadir sejak 1 abad yang lalu, tepatnya sekitar abad ke-12 Masehi. Selama setahun berada di Pasai, kemudian Butata melanjutkan pelayarannya ke Cina dan akhirnya pada tahun 1347 Butata kembali lagi ke Samudra Pasai. Tak lama kemudian masa pemerintahan Sultan Malik As-Soleh pun digantikan oleh putranya yang bernama Sultan Muhammad Malik Az-Zahir. Pada masa pemerintahannya, koin emas digunakan sebagai mata uang di Kerajaan Samudra Pasai. Seiring dengan perkembangan zaman, Pasai menjadi salah satu tempat untuk berdagang dan sekaligus untuk pengembangan dakwah Islam. Kemudian pada tahun 1326, Sultan Muhammad Malik Az-Zahir pun meninggal dan kemudian pemerintahan Kerajaan Samudra Pasai dipimpin oleh putranya yang bernama Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, dan ia hanya memerintah sampai tahun 1345 saja. Selanjutnya pada masa pemerintahan Sultan Ahmad Malik Az-Zahir, putra dari Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, Kerajaan Samudra Pasai diserang oleh pasukan dari Kerajaan Majapahit antara tahun 1345 dan 1350. Dalam serangan itu membuat Sultan Pasai harus melarikan diri dari ibu kota kerajaan. Pemerintahan Kesultanan Pasai terjadi beberapa pertikaian yang berujung dengan perang saudara. Sulalatus Salatin menceritakan bahwa Sultan Pasai meminta bantuan kepada Sultan Malaka untuk menghentikan pertikaian tersebut. Kemudian pada abad ke-16, bangsa Portugis berhasil masuk di daerah Selat Malaka dan berhasil menguasai Kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1521.
sampai 1541. Selanjutnya wilayah kerajaan Samudra Pasai direbut kembali oleh kerajaan Aceh yang berpusat di Bandar Aceh Darussalam, di mana waktu itu kerajaan Aceh dipimpin oleh Raja Sultan Ali Mubahayat. Nah, berikut adalah raja-raja kerajaan Samudra Pasai. Kehidupan di kerajaan Samudra Pasai itu ada beberapa aspek kehidupan yang terjadi di sana. Di antaranya ada kehidupan politik. Tercatat dalam sejarah bahwa Samudra Pasai berkembang pesat menjadi pusat perdagangan dan pusat studi silam di daerah Selat Malaka. Banyak sekali pedagang dari luar daerah yang datang ke Samudra Pasai, di antaranya ada yang datang dari India, Benggala, Gujarat, Arab, Cina, serta daerah lainnya. Nah, setelah semakin kuat dengan pertahanannya, Samudra Pasai kemudian meluaskan wilayah kekuasaannya ke daerah pedalaman seperti Tamiang, Balek, Mimba, Samerlangga, Berwana, Simpak, Buloh Telang, Benua, Samudra, Perlak, Hambu Air, Ramacandi, Tukas, Pekan, dan Pasai. Dengan perluasan wilayah tersebut bertujuan islamisasi di daerah pedalaman. Nah, yang kedua ada kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi masyarakat di Kerajaan Samudra Pasai ini bersumber dari perdagangan dan pelayaran. Hal tersebut disebabkan karena Kerajaan Samudra Pasai berada di dekat Selat Malaka yang menjadi jalur utama pelayaran dunia saat ini. Samudra Pasai memanfaatkan Selat Malaka untuk menghubungkan berbagai pedagang yang berasal dari Arab, India, dan Cina. Selain itu, Samudra Pasai juga menyiapkan beberapa bandar-bandar dagang yang digunakan untuk menambah perbekalan dalam berlayar. Selanjutnya, mengumpulkan barang dagangan untuk dijual ke luar negeri, mengurus masalah perkapalan, dan menyimpan barang-barang perdagangan sebelum diantar ke beberapa tempat di wilayah Nusantara. Nah, selanjutnya ada kehidupan sosial dan budaya. Selain hanya berdagang, para pendatang juga ada yang menetap sementara waktu di daerah Pasai, sehingga para pedagang dari berbagai negara pun saling bergaul dan juga menyebarkan berbagai budaya dari daerah mereka masing-masing. Dengan demikian, budaya masyarakat Kerajaan Samudra Pasai semakin banyak dan banyak lahir karya-karya sastra di sana yang bernuansa Islam. Nah, corak arsitektur yang terdapat di Sumatera sendiri ini pun kebanyakan juga bernuansa Islam. Hal tersebut dibuktikan dengan ditemukannya pahatan-pahatan yang terdapat di batu nisan makam raja-raja Kerajaan Samudra Pasai. Selain itu, banyak juga karya-karya sastra dan buku-buku Islam yang dikarang oleh para ilmuwan-ilmuwan Pasai. Contohnya seperti Hikayat Raja-Raja Pasai, Sulalatus Salatin, dan masih banyak lagi. Nah, kejayaan Kerajaan Samudra Pasai tepatnya itu pada tahun 1383 sampai tahun 1405. Kerajaan Samudra Pasai mulai bangkit di bawah pimpinan Sultan Zain al-Abidin Az-Zahir. Selain itu, menurut catatan di negeri Cina dalam bentuk kronik, Cina Sultan Zain al-Abidin Malik Az-Zahir dikenal dengan nama Cina Sanuliapitingki. Kemudian masa pemerintahan Sultan Zain al-Abidin Malik Az-Zahir berakhir. Pada saat itu, kekuasaan Kerajaan Samudra Pasai dipimpin oleh janda Sultan Zain al-Abidin Malik Az-Zahir, yaitu Sultan Nahrasiyah. Ia juga bisa disebut dengan raja perempuan pertama di Kerajaan Samudra Pasai. Bawah kepemimpinan Sultan Nahrasiyah, Kerajaan Samudra Pasai berada di masa kejayaannya. Pada saat itu, ia pernah didatangi seorang laksamana laut, Cheng Ho. Armada Cheng Ho berkunjung berkali-kali ke Kerajaan Samudra Pasai, di antaranya tahun 1405, 1408, dan 1412. Selain itu juga banyak terdapat kemajuan yang besar dalam berbagai bidang, di antaranya perdagangan, pelayaran, perekonomian, dan hubungan internasional. Nah,
Selanjutnya, runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ini menjadi runtuh karena disebabkan oleh beberapa faktor internal dan eksternal. Runtuhnya kerajaan tersebut berawal dengan adanya peperangan antara saudara di kerajaan tersebut. Dalam peperangan tersebut terjadi sebuah perebutan kekuasaan dan jabatan dalam kerajaan, sehingga akhirnya peperangan tersebut tidak bisa dihindari. 10 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1521, Kerajaan Samudra Pasai diserang oleh bangsa Portugis, dan saat itu menjadi sebab runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai dari faktor eksternal. Akan tetapi bibit-bibit kejayaan kerajaan tersebut masih ada pada tahun 1524 Kerajaan Samudra Pasai karena menjadi bagian dari Kesultanan Aceh. Selanjutnya adalah peninggalan Kerajaan Samudra Pasai. Dari beberapa raja yang pernah memerintah di Kerajaan Samudra Pasai, tentunya pasti ada beberapa peninggalan yang paling berharga satu. Berikut adalah beberapa peninggalan sejarah dari Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama itu lonceng Cakradonya. Lonceng tersebut terbuat dari besi yang berbentuk seperti stupa dan dibuat oleh Cina pada tahun 1409 Masehi. Pada bagian lonceng terdapat beberapa ukiran aksara Arab dan Cina yang sangat indah. Lonceng tersebut diberikan oleh Kaisar Cina ke Raja Samudra Pasai pada waktu itu. Nah, yang kedua ada koin dirham. Koin ini digunakan sebagai mata uang Kerajaan Samudra Pasai. Selain itu, koin tersebut juga terbuat dari beberapa campuran antara emas, perak, dan tembaga. Di salah satu dari koin tersebut terdapat aksara Arab yang bertuliskan Muhammad Malik Az-Zahir, dan di sisi lainnya bertuliskan Al-Sultan Al-Adil. Nah, yang ketiga ada naskah Surat Sultan Zainal Abidin. Surat ini ditulis oleh Sultan Zainal Abidin dan diberikan kepada Kapten Morar sebelum ia meninggal. Surat tersebut ditulis pada tahun 1518 Masehi dengan menggunakan aksara Arab. Naskah surat tersebut berisi tentang keadaan Samudra Pasai pada abad ke-16 Masehi, tepatnya saat Portugis berhasil menguasai Malaka pada tahun 1511 Masehi. Nah, yang terakhir adalah makam Raja Pasai. Nah, para raja-raja kerajaan Pasai juga termasuk dalam salah satu peninggalan yang paling bersejarah. Untuk saat ini, makam tersebut dijadikan sebagai tempat wisata religi. Makam tersebut terletak di sekitar komplek makam Raja Samudra Pasai di Desa Beringin, Kecamatan Samudra. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang sejarah kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.